Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Torres Ramadan dari Ilmu Komunikasi semester 4 Skiman. Pada video kali ini saya akan membacakan sebuah buku dari Thomas S. Kuhn, yaitu The Structure of Scientific Revolutions. Jadi kita langsung mulai ke bukunya. The Structure of Scientific Revolutions by Thomas S. Kuhn. Thomas Samuel Kuhn lahir pada 18 Juli 1922 di Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mendorong kebebasan berpikir dan eksplorasi intelektual sejak muda. Kuhn atau Thomas menunjukkan ketertarikan besar pada ilmu pengetahuan, khususnya fisika. Ketertarikan ini membawanya menempuh pendidikan di Harvard University, tempat ia meraih gelar doktor dalam bidang fisika. Jadi setelah saya cari di Wikipedia, saya mendapatkan beberapa profil terkait Thomas Samuel Kuhn. Dan selanjutnya, pada awal karirnya, Thomas bukanlah seorang filsuf, melainkan ilmuwan murni. Ia mengajar fisika dan terlibat dalam riset ilmiah. Namun sebuah pengalaman penting mengubah arah hidup akademiknya. Saat diminta mengajar sejarah sains, Kuhn mulai membaca karya-karya ilmuwan klasik seperti Aristoteles. Dari sinilah ia menyadari bahwa cara berpikir ilmuwan masa lalu sangat berbeda dengan ilmuwan modern. Dan perbedaan itu tidak bisa dijelaskan hanya sebagai kesalahan. Pengalaman tersebut membuka kesadaran baru dalam dirinya, bahwa ilmu pengetahuan tidak sekedar berkembang lewat penambahan fakta, tetapi melalui perubahan cara pandang yang mendasar. Hasil perenungan Thomas tadi dituangkan dalam buku monumental yang berjudul The Structure of Scientific Revolutions yang kita baca sekarang, yang dimana buku ini menjadi titik balik dalam filsafat ilmu pengetahuan dan memperkenalkan istilah terkenal yaitu paradigm shift, atau diartikan yaitu pergeseran paradigma. Sebelum Thomas, banyak orang percaya bahwa sains berkembang secara linear, pelan tapi pasti, dari satu penemuan ke penemuan berikutnya. Tapi Thomas menawarkan pandangan berbeda. Ia menjelaskan bahwa perkembangan sains berlangsung dalam beberapa tahap. Jadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama adalah normal sains, yaitu pada masa ketika para ilmuwan bekerja dalam satu kerangka pemahaman yang sama, yaitu paradigma. Mereka menyelesaikan teka-teki kecil tanpa mempertanyakan dasar teorinya. Namun seiring waktu muncul berbagai anomali-anomali, fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma lama. Mereka menyelesaikan teka-teki kecil tanpa mempertanyakan dasar teorinya. Namun seiring waktu muncul berbagai anomali-anomali, fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma lama. Jika anomali ini semakin banyak, maka terjadilah krisis ilmiah. Pada titik inilah lahir teori baru yang akhirnya menggantikan paradigma lama. Proses pergantian inilah yang disebut oleh Thomas yaitu revolusi ilmiah. Makanya buku ini disebutkan oleh The Scientific, ya itulah tadi. Dengan kata lain, sains tidak maju secara lurus, melainkan melalui lompatan-lompatan besar. Gitu. Bagi Thomas, paradigma bukan sekedar teori. Paradigma mencakup cara berpikir, metode penelitian, bahasa ilmiah, hingga standar kebenaran yang dianut oleh komunitas ilmuwan. Yang menarik, Kuhn menegaskan bahwa paradigma-paradigma yang berbeda seringkali bersifat incommensurable, artinya tidak dapat dibandingkan secara langsung. Setiap paradigma memiliki dunianya sendiri. Akibatnya, ilmuwan dari paradigma berbeda bisa melihat realitas yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Contohnya, dunia sebelum teori heliosentris melihat matahari mengelilingi bumi. Setelah
Copernicus, dunia dipahami sebaliknya. Ini bukan sekedar perubahan data, tetapi perubahan cara melihat alam semesta. Disinilah Thomas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis. Kebenaran inilah yang menurutnya tidak hanya ditentukan oleh bukti subjektif, tetapi perubahan cara melihat semesta. Disinilah Thomas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis yang menurutnya tidak hanya ditentukan oleh bukti objektif, tetapi juga disepakati oleh komunitas sosial atau mungkin sebenarnya bisa dibilang juga tidak bersifat objektif karena itu dipengaruhi oleh kesepakatan bersama atau dipengaruhi oleh subjektivitas masing-masing para ilmuwan. Dan salah satu gagasan yang paling berani dari Thomas adalah objektivitas ilmu tidak pernah sepenuhnya murni, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak sepenuhnya ilmu pengetahuan itu bersifat objektif karena semuanya itu berbasis dari setiap ilmuwan yang membawa subjektivitas berbeda. Karena mereka berbasis latar belakang, pengalaman, dan kerangka berpikir yang berbeda-beda. Artinya hasil penelitian selalu berdiri di atas fondasi subjektif manusia. Karena itu Thomas menilai bahwa sains adalah aktivitas kolektif. Kebenaran dibangun melalui diskusi, perdebatan, dan konsensus. Pandangan ini menggeser cara kita memahami ilmu pengetahuan dari yang semula dianggap netral dan mutlak menjadi proses sosial yang dinamis. Itu tadi pembukaan untuk penjelasan dari latar belakang Thomas Kuhn. Kita langsung ke bab di sini saya akan membaca yang sesuai dengan judul yang saya pilih, yaitu paradigma. Maka saya di sini akan membaca the priority of paradigm. Saya akan baca ini pada video kali ini. Halaman 43. The priority of paradigm. To discover the priority of paradigm. To discover the relations between rules, paradigms, and normal science considers first how to the historians isolates the particular loci of commitment that have just been described as accepted rules. Close historical investigation of a given specialty at a given time disclose at a set of recurrent and quasi-standard illustration of various theories in their conceptual, observational, and instrumental application. Kalau kita membaca paragraf ini, Thomas sebenarnya ia sedang mengajak kita memahami hubungan antara aturan, paradigma, dan apa yang ia sebut dengan normal science. Jadi pada pembukaan sub bagian ini, Thomas itu mengajak kita untuk memahami beberapa hal, yaitu tentang aturan, paradigma, dan juga normal science. Ini kita tandai. Thomas memulainya dari sudut pandang seorang sejarawan. Ia mengatakan bahwa ketika seorang sejarawan meneliti suatu bidang ilmu pada masa tertentu, secara mendalam yang ditemukan bukan hanya teori-teori tertulis, tetapi juga pola-pola yang terus berulang dalam praktik para ilmuwan. Pola ini terlihat dari cara mereka berpikir, cara mereka mengamati suatu fenomena, sampai cara mereka menggunakan alat penelitian. Pola tersebut menunjukkan adanya kesepakatan bersama dalam komunitas ilmiah tentang bagaimana ilmu itu dijalankan. Meskipun kesepakatan ini
seringkali tidak tertulis secara resmi sebagai aturan. Jadi dalam penjelasan awal ini, para sejarawan menetapkan beberapa hal yang harus ditekankan untuk pemahaman awal, yaitu jadi yang ditemukan itu bukan hanya sekedar teori-teori tertulis, tapi juga pola-pola yang terus berulang dalam prakteknya. Dan these are the community's paradigms revealed in its textbook, lecturer, and laboratory exercise. By studying them and by practicing with them, the member of the corresponding community learn their trade. The historian, of course, will discover an addition, a penumbral area occupied by achievement whose status is still in doubt. But the core of solved problems, the techniques will usually be clear, despite occasional ambiguities, and the paradigms of mature scientific community can be determined with relative ease. Nah, di sini Thomas ingin menegaskan bahwa sains tidak berjalan terutama karena aturan formal. Justru sebaliknya, aturan itu muncul karena adanya paradigma. Seperti yang di awal tadi, ada yang namanya aturan, paradigma, dan normal science. Jadi paradigma terlebih dahulu membentuk cara pandang para ilmuwan terhadap dunia, terhadap apa yang mereka amati. Lalu dari cara pandang itu lahirlah metode-metode, cara kerangka berpikir, kebiasaan kerja, dan standar penelitian yang dianggap sebagai aturan. Jadi urutannya bukan aturan dulu, baru ilmu berkembang. Jadi semuanya itu berawal dari bagaimana ilmu pengetahuan para ilmuwan itu memahami dunia ini. Yang dimana itu munculnya, dan dari itu muncul yang namanya paradigma, dan paradigma itu membentuk cara pandang, kerangka berpikir, dan standar penelitian, standar pekerjaan, standar dalam meneliti. Dan itu menjadi urutan penting, yang dimana sebelumnya bukan aturan dulu baru ilmu berkembang, tetapi paradigma dulu lalu praktik bersama, kemudian muncul aturan itu. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat historis dan sosial karena bentuk dalam komunitas tertentu dan diwariskan lewat proses belajar dan pengalaman. Dalam sains normal, para ilmuwan pada dasarnya bekerja dan mengikuti contoh-contoh yang sudah mapan seperti eksperimen klasik atau cara penyelesaian masalah yang dianggap benar. Dari contoh-contoh inilah para ilmuwan, terutama yang masih belajar, menyerap paradigma tanpa harus selalu memahami prinsipnya secara eksplisit. Paradigma juga menentukan 3 hal penting sekaligus, yaitu bagaimana mereka berpikir secara konseptual, kerangka berpikirnya apa, dan apa yang mereka anggap penting untuk diamati, dan terakhir adalah alat apa yang mereka gunakan. Jadi, paradigma tidak hanya mempengaruhi teori, tetapi juga praktik sehari-hari dalam penelitian. Secara keseluruhan, Thomas ingin menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar kumpulan fakta objektif, melainkan aktivitas manusia yang hidup dalam komunitas. Kebenaran ilmiah dibentuk melalui kebiasaan kolektif, contoh yang diwariskan, serta kesepakatan bersama. Karena itu, ketika paradigma berubah, yang berubah bukan hanya teori, tapi seluruh cara berpikir, kerangka berpikir, standar bekerja, dan yang lain-lain. Inilah yang membuat perubahan ilmiah menjadi sesuatu yang besar dan mendasar, bukan sekedar perbaikan kecil. Jadi dari pembukaan ini kita dapat lihat bahwa sebenarnya itu
uh, yang namanya awal itu berawal dari paradigma. Yang dari paradigma ini melahirkan kerangka berpikir dan cara-cara atau standarisasi dalam meneliti para ilmuwan, dan sehingga dari paradigma itu melahirkan cara bekerja, cara kerangka berpikirnya itu apa, dan dari situlah muncul aturan-aturan, dan itulah penjelasan tadi. Dan kita lanjut. The determination of shared paradigm is not, however, the determination of shared rules that demands of second step and one of a somewhat different kind. When undertaking it, the historian must compare the community's paradigms with each other and with its current research report. In doing so, his subject is to discover what isolatable element, explicit or implicit, the members of that community may have abstracted from their more global paradigms and deploys as rules in the research. Kalau di bagian ini, Thomas menjelaskan lebih jauh tentang paradigma itu hidup dalam sebuah komunitas ilmiah. Besok baru ke TU. Ada tasnya nggak deh? Ia mengatakan bahwa paradigma suatu komunitas terlihat jelas melalui buku teks, perkuliahan, dan latihan-latihan di laboratorium. Dari situlah para anggota komunitas belajar menjadi ilmuwan. Jadi, seseorang tidak tiba-tiba menjadi ilmuwan hanya dengan membaca teori, tetapi dengan mempelajari contoh-contoh yang sudah mapan dan mempraktikannya secara langsung. Melalui proses belajar dan latihan, mereka benar-benar mempelajari profesinya. Thomas juga menambahkan bahwa dari sudut pandang sejarawan, selain inti paradigma yang sudah jelas, selalu ada wilayah pinggiran, yaitu temuan atau pencapaian yang statusnya masih diperdebatkan. Ada hasil penelitian yang belum sepenuhnya diterima, masih diuji, atau masih dipersoalkan. Namun meskipun ada area abu-abu atau yang masih belum jelas, pusat dari ilmu tersebut yakni kumpulan masalah yang sudah berhasil dipecahkan dan teknik-teknik yang sudah dianggap baku biasanya tetap terlihat dengan jelas. Karena itu, Thomas menegaskan bahwa kadang-kadang terlihat ambiguitas paradigma dalam komunitas ilmiah yang sudah matang relatif mudah dikenali. Kita bisa melihatnya dari apa yang diajarkan, apa yang dilatih, dan apa yang dianggap sebagai keberhasilan ilmiah. Dengan kata lain, paradigma bukan sesuatu yang tersembunyi. Ia tercerminkan dalam pendidikan, praktik, dan tradisi keilmuan sehari-hari. Kembali lagi ke determination of shared paradigm is not, however, the determination of shared rules that demands a second step and one of the somewhat different kind. When undertaking it, the historian must compare the community paradigms with each other. Namun penentuan paradigma yang dimiliki bersama bukanlah penentuan aturan yang dimiliki bersama. Hal ini menuntut langkah kedua yang bersifat agak beda ketika melakukannya. Sejarawan harus membandingkan paradigma komunitas tersebut dengan satu sama lain dengan laporan penelitian terkini. In doing so, his object is to discover what
isolatable element, explicit or explicit, the member of that community may have abstracted from their more global paradigms and deploy as the rules in research. Dengan cara itu, tujuannya adalah menentukan unsur-unsur yang dapat diisolasi, baik yang eksplisit maupun implisit, yang mungkin telah diabstraksikan oleh anggota komunitas tersebut dari paradigma global mereka yang digunakan sebagai aturan dalam penelitian. Pada bagian ini, Thomas menegaskan bahwa menemukan paradigma bersama itu belum berarti kita sudah menemukan aturan bersama. Itu dua hal yang berbeda. Paradigma itu bersifat luas dan menyeluruh. Sementara aturan adalah bagian-bagian kecil yang ditarik dari paradigma tersebut untuk dipakai dalam praktik penelitian sehari-hari. Nah, di sini yang kita garis besar adalah di saat mereka mendapatkan, jadi para ilmuwan ini mengaitkan paradigma dari komunitas dengan beberapa laporan yang sudah masuk ke mereka. Karena itu menurut Thomas, seorang sejarawan perlu melakukan langkah lanjutan. Ia harus membandingkan paradigma yang dianut komunitas ilmiah dengan hasil-hasil penelitian aktual mereka. Hasil penelitian aktual mereka. Dari perbandingan inilah bisa terlihat unsur-unsur tertentu, baik yang tertulis maupun yang hanya tersirat. Yang tadi itu yang secara eksplisit ataupun implisit. Nah, jadi peneliti itu benar-benar harus membandingkan yang sebenarnya itu dipakai para ilmuwan sebagai pedoman kerja. Dengan kata lain, para ilmuwan tidak selalu menyebutkan aturan mereka secara eksplisit. Banyak aturan itu tersembunyi di balik cara mereka merancang eksperimen, memilih metode, atau menafsirkan data. Sejarawan juga harus menggali unsur-unsur yang dari praktek nyata penelitian. Yang pada pembahasan ini itu Thomas menunjukkan bahwa aturan ilmiah bukan sesuatu yang langsung terlihat. Aturan itu adalah hasil penyaringan dari paradigma besar, lalu diterapkan secara praktis dalam riset. Jadi paradigma memberikan kerangka umum, sementara aturan itu adalah potongan-potongan konkret yang digunakan pekerjaan ilmiah sehari-hari. Jadi seperti yang tadi ada alurnya, yang dimana bukan aturan itu ada, terus ada yang namanya paradigma, tapi semua itu diawali oleh paradigma. Yang dimana dari paradigma ini melahirkan kerangka-kerangka berpikir para ilmuwan, standarisasi mereka dalam meneliti, dan itu melahirkan aturan-aturan itu. Nah, dan di sini para ilmuwan sebelum mereka menentukan suatu aturan yang akan mereka laksanakan, itu mereka mengambil beberapa dari penjelasan komunitas, paradigma komunitas, yang itu mereka saring inti-intinya, dan itu mereka bandingkan dengan hasil-hasil riset yang mereka sudah miliki, dan di situ mereka mendapatkan hasil, dan itulah aturan yang dan dari hasil itu menghasilkan aturan yang mereka jalani sebagai ilmuwan. Lanjut. Anyone who has attempts to describe or analyze the evolution of particular scientific tradition will necessarily have sought accepted principle. The rules of this sort almost certainly, as the preceding section indicates, he will have met with the less partial success. But if his experience has been at all like my own, he will have found the search for rules but more difficult and less satisfying than the search for paradigms. Siapapun yang pernah mencoba menggambarkan atau menganalisis
siapapun yang pernah mencoba menggambarkan atau menganalisis perkembangan suatu tradisi ilmiah tertentu pasti telah berusaha mencari prinsip atau aturan yang diterima semacam ini. Hampir dapat dipastikan sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya, ia akan memperoleh setidaknya keberhasilan sebagian. Dia akan mempengaruhi keberhasilan sebagian, at least partial success. Namun jika pengalamannya sedikit banyak, seperti pengalaman saya sendiri atau Thomas yang menulis buku ini, ia akan menemukan bahwa jika pengalamannya sedikit lebih banyak atau seperti Thomas yang dalam konteks ini Thomas yang menulis, mungkin dia akan menemukan bahwa pencarian aturan jauh lebih sulit dan kurang memuaskan dibandingkan pencarian paradigma gitu. Jadi dalam penjelasan Thomas ini bahwa pencarian aturan itu more difficult than search for paradigm. Di bagian ini Thomas mengatakan bahwa ketika kita mempelajari perkembangan suatu bidang ilmu, biasanya kita akan mencoba mencari aturan-aturan yang digunakan para ilmuwan yang memang sebagian aturan bisa ditemukan. Namun menurut pengalamannya Thomas, mencari aturan jauh lebih sulit dan kurang memuaskan dibandingkan mencari paradigma. Hal ini karena paradigma mulai dikenali melalui buku dan teks, praktik laboratorium, dan contoh standar. Sedangkan aturan yang sering tidak dinyatakan secara jelas. Banyak aturan hanya tersirat dalam kebiasaan penelitian dan cara kerja ilmuwan sehari-hari. Akibatnya aturan terasa seperti potongan-potongan kecil yang tidak selalu utuh, sementara paradigma tampil sebagai gambaran besar yang menyatukan seluruh praktik ilmiah. Intinya, Thomas menegaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan paradigma jauh lebih penting dan menentukan dibandingkan aturan-aturan teknis, karena pada dasarnya aturan itu lahir dari yang namanya paradigma. Some of the generalization has employed to describe the community's shared belief will present no problems. However, including some of those used as illustration above, will seem a set too strong. Pairs in just that way, or anyway, he can imagine they would almost certainly have been rejected by some members of the group he studies. Nevertheless, if the coherence of the research traditions is to be understood in terms of rules, some specification of common ground in the corresponding area is needed. As a result, the search for a body of rules competent to constitute a given normal research becomes a source of continual and deep frustration. Di bagian ini, Thomas semakin menegaskan betapa rumitnya usaha menjelaskan ilmu pengetahuan hanya dengan menggunakan aturan-aturan umum. Ia memulai dengan mengatakan bahwa ketika seorang sejarawan atau peneliti mencoba merumuskan keyakinan bersama dalam suatu komunitas ilmiah, sebagian pernyataan memang bisa diterima dengan mudah. Ada hal-hal tertentu yang jelas disepakati bersama, misalnya metode dasar atau tujuan penelitian. Namun, masalah mulai muncul ketika generalisasi itu dibuat terlalu luas atau terlalu tegas. Dalam situasi ini, sebagian anggota komunitas ilmiah justru akan merasa bahwa rumusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan cara mereka benar-benar bekerja. Mereka mungkin merasa bahwa pengalaman, pendekatan, atau praktik yang mereka
praktik mereka terlalu beragam untuk diringkas menjadi aturan sederhana. Disuruh ke depan di kampus. Dengan kata lain, Thomas ingin menunjukkan bahwa realitas praktik ilmiah jauh lebih kompleks daripada sekadar daftar prinsip atau pernyataan umum. Apa yang tampak sebagai aturan dari luar seringkali tidak dirasakan sebagai aturan oleh para ilmuwan itu sendiri. Banyak keputusan dalam penelitian dibuat berdasarkan intuisi profesional, kebiasaan, dan pengalaman, bukan karena mengikuti aturan tertulis yang jelas. Meski demikian, Thomas menyadari suatu hal penting. Jika kita ingin menjelaskan mengapa suatu tradisi penelitian bisa berjalan secara stabil dan terarah, kita tetap membutuhkan semacam landasan bersama. Harus ada suatu yang menyatukan para ilmuwan tersebut, yang membuat mereka sepakat tentang apa yang layak diteliti. Melalui bagian ini, Thomas sedang mengarahkan pembaca pada kesimpulan yang lebih besar bahwa kesatuan dan keberlangsungan ilmu pengetahuan tidak dapat dipahami secara memadai melalui konsep aturan semata. Ada sesuatu yang lebih mendasar dan lebih menyeluruh, yaitu paradigma. Paradigma mampu menjelaskan kesatuan cara berpikir, cara bekerja, dan cara melihat dunia dalam komunitas ilmiah. Sementara aturan hanya menangkap sebagian kecil dari keseluruhan gambar itu. Dengan demikian, Thomas kembali menegaskan argumen utamanya bahwa paradigma bukan aturan adalah kunci untuk memahami bagaimana sains normal berlangsung atau mengapa suatu tradisi ilmiah bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, recognizing that frustration, however, makes it possible to diagnose its source. Scientists can agree that Newton, Lavoisier, Maxwell, or Einstein has produced an apparently permanent solution to a group of outstanding problems and still disagree, sometimes without being aware of it, about the particular abstract characteristic that makes those solutions permanent. They can that is agree in their identification of a paradigm without agree on it, or even attempting to produce a full interpretation or rationalization of it, lack of standard interpretation or of an characteristic that make the solution permanent. Di bagian ini Thomas mulai menjelaskan dari mana sebenarnya rasa frustasi dalam mencari aturan ilmiah itu berasal. Ia mengatakan bahwa para ilmuwan seringkali bisa sepakat tentang suatu hal besar, bahwa tokoh-tokoh seperti Newton, Lavoisier, Maxwell, atau Einstein telah memberikan solusi yang sangat kuat dan bertahan lama terhadap persoalan-persoalan utama dalam bidang mereka. Semua orang bisa melihat bagaimana karya tokoh-tokoh ini menjadi tonggak-tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Namun meskipun para ilmuwan sepakat bahwa karya-karya tersebut adalah pencapaian besar, mereka seringkali tidak sepakat tentang apa sebenarnya yang membuat solusi itu begitu mendasar dan permanen. Gitu. They can agree that the identification of a paradigm without agreeing on it, or even attempting to produce a full interpretation or rationalization of it, lack of a standard interpretation or of an agreed reduction to rules will not prevent a paradigm for wielding research. Normal science can be determined in part by the direct inspection of paradigm, or a process that is often aided by but does not depend upon the formulation of rules and assumptions, in that the existence of paradigms need not even imply that any full set of rules exists.
Dan di sini menunjukkan bahwa poin penting ilmuwan dapat berbagi paradigma tanpa harus memiliki penafsiran yang sama persis tentang paradigma tersebut. Mereka tidak perlu menyepakati definisi abstrak atau penjelasan rasional yang lengkap. Yang penting adalah mereka sepakat bahwa paradigma itu berhasil dan layak dijadikan dasar kerja atau fondasi yang akan mereka jadikan landasan dalam meneliti. Lebih jauh, Thomas menegaskan bahwa ketiadaan aturan baku atau interpretasi standar tidak menghambat jalannya penelitian. Paradigma tetap mampu membimbing aktivitas ilmiah. Dalam praktik sains normal, para ilmuwan sering langsung merujuk pada contoh-contoh konkret yang diwariskan oleh paradigma seperti model eksperimen, cara menyelesaikan soal, atau pendekatan tertentu, tanpa harus terlebih dahulu menyusunnya menjadi suatu aturan yang formal. Bahkan Thomas sampai pada kesimpulan yang cukup radikal. Keberadaan sebuah paradigma tidak harus berarti bahwa ada seperangkat aturan yang lengkap di baliknya. Paradigma bisa berfungsi sebagai panduan penelitian meskipun aturannya tidak pernah dirumuskan secara utuh. Dengan ini Thomas semakin memperkuat argumen utama bahwa paradigma adalah pusat kehidupan ilmiah. Yang dimana dari paradigma ini akan menjadi sebuah landasan utama dalam meneliti. Paradigma bekerja sebagai contoh hidup yang mengarahkan cara berpikir dan cara para ilmuwan, sementara aturan hanyalah turun yang tidak terlalu jelas, tidak selalu lengkap, dan bahkan tidak selalu diperlukan. Inevitably, the first effect of the statement is to raise problem in the absence of the competent body of rules. What restricts the scientist to a particular normal scientific tradition? What can the pairs direct the inspection of paradigms means? Partial answer to question like this were developed by the Ludwig Wittgenstein talk in a very more familiar. It will help to consider his form of the argument first. Thomas menyadari bahwa argumennya sendiri menimbulkan pertanyaan baru. Kalau sebelumnya ia mengatakan bahwa paradigma bisa membimbing penelitian bahkan tanpa harus yang lengkap, maka secara alami memunculkan kebingungan. Kalau begitu, apa sebenarnya yang membuat seorang ilmuwan tetap berada dalam suatu tradisi ilmiah yang tertentu? Mengapa mereka tidak bebas berpindah-pindah cara berpikir? Dan apa maksud Thomas ketika ia mengatakan bahwa sains normal bisa ditentukan melalui pengamatan langsung? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menyentuh inti dari cara kerja ilmu pengetahuan. Jika tidak ada aturan baku yang jelas, lalu apa yang mengarahkan perilaku ilmuwan? Untuk menjawab kegelisahan itu, Thomas mengaitkan pembahasan dengan pemikiran filsuf Ludwig Wittgenstein, khususnya karya-karya Wittgenstein. Dia mengaitkan dengan karya-karya yang dikembangkan oleh Wittgenstein di akhir hidupnya. Meskipun Wittgenstein membahas topik-topik yang berbeda, lebih banyak tentang bahasa atau makna. Thomas melihat adanya kesamaan pola argumen. Wittgenstein juga menunjukkan bahwa manusia sering mengikuti praktik bersama tanpa harus berpegang pada aturan eksplisit. Thomas menyebutkan konteks Wittgenstein lebih elementer atau akrab karena berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan bahasa, justru karena lebih dekat dengan pengalaman umum daripada Wittgenstein. Ini dianggap Thomas bisa membantu kita memahami bagaimana paradigma bekerja dalam sains. Dengan kata lain, sebelum melanjutkan penjelasan tentang ilmu pengetahuan, Thomas mengajak pembaca melihat terlebih dahulu contoh dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang bisa bertindak seragam, saling memahami, dan mengikuti pola yang sama tanpa mengikuti buku aturan yang lengkap.
Dari situ pembaca diharapkan lebih mudah menerima gagasan bahwa ilmuwan pun bekerja dengan secara serupa. Mereka mengikuti paradigma sebagai praktik hidup, bukan sebagai sistem aturan yang kaku. Bagian ini menjadi jembatan penting dalam argumen Thomas. Ia sedang mempersiapkan pembaca untuk memahami bahwa keteraturan dalam sains tidak harus berasal dari aturan tertulis, melainkan dari kebiasaan bersama yang dipelajari melalui contoh, latihan, dan partisipasi dalam komunitas. What need we know Wittgenstein asks in order that we apply terms like chair or leaf or game unequivocally and without provocating argument. That question is very old and has generally been answered by saying that we must know consequently or intuitively what a chair, or leaf or game is. We must that is grasp some set of attributes that all games and that only games have in common. Thomas meminjam pemikiran Wittgenstein untuk membantu menjelaskan bagaimana paradigma bekerja. Wittgenstein memulai dengan pernyataan yang kelihatannya sederhana. Bagaimana kita memaknai kata kursi, daun, game dengan yakin tanpa terus-menerus berdebat tentang maknanya. Jadi Wittgenstein ini memulai dengan mempertanyakan pertanyaan yang mungkin kelihatan sederhana, yaitu bagaimana kita bisa memaknai kata seperti kursi, daun, dan permainan dengan yakin tanpa terus-menerus berdebat tentang maknanya. Biasanya orang menjawab bahwa kita bisa melakukan itu karena kita tahu apa itu kursi atau permainan. Kita dianggap memiliki gambaran tertentu di kepala, semacam daftar isi, daftar ciri-ciri tentang apa itu kursi, apa itu daun, yang membuat kita bisa membedakan mana yang termasuk permainan dan mana yang bukan. Dengan kata lain, kita berasumsi bahwa setiap kategori pasti punya sifat-sifat inti yang sama dan eksklusif. Wittgenstein, however, concluded that given the way we use language and the short word to which we apply it, there need to be such a set of characteristics. Talk a discussion of some of the attributes shared by a number of games or share of leaves often help us learn how to apply the corresponding terms. There is not set of characteristic that is simultaneously applicable to all members of the class and to them alone. Namun Wittgenstein menolak cara berpikir ini. Ia mengatakan bahwa dalam praktik sehari-hari kita sebenarnya tidak membutuhkan seperangkat ciri atau yang sama persis untuk semua contoh. Kita tetap bisa menggunakan kata permainan meskipun catur, sepak bola, petak umpet sangat berbeda satu sama lain. Tetap tidak ada satu sifat tunggal yang dimiliki semua permainan. Yang ada hanyalah kemirip-miripan yang saling tumpah tindih. Misalnya, sebagian permainan melibatkan kompetisi, sebagian tidak, sebagian memiliki aturan ketat, sebagian tidak. Sebagian membutuhkan fisik, sebagian juga tidak. Tapi meskipun berbeda-beda, kita tetap menyebutnya sebagai sebuah permainan. Artinya, pemahaman kita tentang suatu istilah tidak berasal dari definisi baku, melainkan dari pengalaman menggunakan istilah itu dalam berbagai situasi. Kohn memasang gagasan ini untuk menjelaskan paradigma dalam sains. Sama seperti kata permainan, paradigma tidak harus memiliki seperangkat aturan atau karakteristik yang lengkap dan eksplisit. Para ilmuwan bisa mengenali dan menggunakan paradigma karena mereka telah terbiasa dengan contoh-contohnya, bukan karena mereka menguasai definisi abstrak yang sempurna.
Instead, confronted with the previously unobserved activity, we play the term game because what we are seeing bears a close family bears a close family resemblance to a number of the activities that we have previously learned to call by name. For Wittgenstein, in short games and chair we live a naturally families, it's constituted by network or overlapping crisscross resemblance and the existence of such network sufficiently account for our success in identifying the corresponding object or activity. Only if the family we name overlap and merge gradually into one another, only that is. There were not there were not natural family what our success in identifying and naming provide evidence for a set of common characteristic corresponding to each of the class names we employ. Something of same sort may very well for various research problem and techniques that arise within a single normal scientific traditions. What they have in the common is not that they satisfy some explicit or even some fully discoverable set of rules and assumptions that give the tradition its character and is opened by the scientific mind. Instead, they may related resemble and by modeling to one another part of the scientific corpus which the community in question all. Questionable all. Dan melanjutkan penjelasan Wittgenstein tentang bagaimana manusia mengenali tanpa harus memiliki definisi yang kaku. Ketika kita melihat suatu aktivitas baru, kita bisa langsung menyebutnya permainan, bukan karena kita memeriksa daftar ciri-ciri tertentu, tetapi karena aktivitas itu terasa mirip dengan permainan-permainan yang sudah kita kenal sebelumnya. Jadi kita untuk memaknai sesuatu kita tidak harus memiliki definisi yang kaku. Yang mana di saat kita melihat suatu aktivitas itu kita mungkin akan langsung mengkaitkan dengan aktivitas yang kita lihat sebelumnya dan itu memiliki korelasi dengan kegiatan yang memiliki korelasi atau hubungan dengan aktivitas yang kita lihat. Nah, dan itulah kita menyebutnya sama. Oh, ini adalah permainan. Gitu. Tanpa kita harus memiliki definisi yang kaku. Dan Wittgenstein menyebutkan sebagai family resemblance atau kemiripan keluarga. Seperti dalam sebuah keluarga besar, tidak semua anggota memiliki ciri-ciri yang sama persis, tetapi selalu ada kesamaan tertentu. Entah bentuk wajah, cara bicara, atau kebiasaan yang membuat kita tahu bahwa mereka masih satu keluarga. Oke. Scientists work from models acquired through talk education and talk subsequent exposure to the literature, often without quite knowing or needing to know what characteristic have given this model the status of community paradigms. And because they do so, they need no full set of rules. The coherence displayed by the research tradition in which they participate may not imply the existence an underlying body of rules and assumptions that additional history or philosophical investigation might uncover. Thomas semakin menegaskan peran sentral paradigma dalam praktik ilmiah sehari-hari. Ia menegaskan bahwa ilmuwan sebenarnya bekerja dengan model-model yang mereka serap sejak masa pendidikan dan kemudian diperkuat lewat membaca jurnal, buku, dan hasil riset lainnya. Model-model ini menjadi acuan utama mereka dalam meneliti. Yang menarik, para ilmuwan biasanya tidak tahu secara persis dan juga tidak merasa perlu tahu mengapa model tertentu dianggap sebagai paradigma oleh komunitas mereka.
Mereka cukup menerima bahwa itulah contoh kerja ilmiah yang baik dan lalu menggunakannya sebagai pedoman. Karena itulah mereka tidak memerlukan seperangkat aturan formal yang lengkap untuk menjalani sebuah penelitian. That scientists do not usually ask or debate for the makes a particular problem or solution legitimates them us to suppose that at least intuitively they know the answer, but it may to only indicate the neither the question or not the answer is felt to be relevant to their research. Gitu seperti yang saya jelaskan tadi. Paradigm may be prior to, more binding, and more complete than any set of rules for research that could be univocally abstracted from them. So far, this point has been entirely theoretical. Paradigms could determine normal science without the intervention of discoverable rules. Let me now tries to increase both of its clarity and urgency by indicate some of the reason for believing that paradigms actually do operate in this manner. Dan juga Thomas mengatakan bahwa keteraturan dan kesatuan dalam sebuah tradisi penelitian tidak harus berada dalam fondasi aturan tersebut di baliknya. Bisa saja tidak ada sistem aturan yang rapi dan eksplisit sama sekali. Yang ada hanyalah paradigma atau contoh-contoh keberhasilan ilmiah yang telah ada sebelumnya dan itu ditiru dan dikembangkan secara terus-menerus. Kemudian Thomas menyoroti satu kebiasaan penting para ilmuwan yang jarang memperdebatkan apa yang membuat suatu masalah layak diteliti atau apa yang membuat sebuah solusi dianggap sah di luar. Mereka mungkin tergoda untuk berpikir bahwa mereka pasti tahu jawabannya secara intuitif. Namun, Thomas memberikan penafsiran lain. Mungkin bukan karena mereka tahu jawabannya, tetapi karena pertanyaan itu sendiri tidak dianggap penting dalam praktek riset mereka. Jadi ilmuwan itu memiliki beberapa hal yang mereka anggap sebagai fondasi mereka, di mana mereka itu tidak terpaku yang namanya dalam fondasi aturan. Di saat mereka telah memiliki atau mengetahui suatu paradigma yang ada, mereka hanya akan mengikuti paradigma itu dan dari paradigma itu mereka mengembangkannya secara terus-menerus. Nah tadi. The first, which has already been discussed quite full, is the first difficulty of discovering the rules that have guided particular normal science traditions. That difficulty is very nearly than the same of the ones of philosopher encounter when he tries to say what all gems have in common. Have in common. Have in common. The second, to which the first is really a corollary, is rooted in the nature of scientific education. Scientists, it should already be clear, never learn concept laws and theories in abstract and by themselves. Instead, these intellectual tools are formed, destroyed, and countered in a historical pedagogically prior that units that display them with the throughout their application. The application.
Thomas mulai memberikan alasan konkret mengapa ia yakin bahwa paradigma benar-benar bekerja tanpa perlu aturan eksplisit. Alasan pertama, kembali menegaskan alasan pertama the first. Alasan pertama, menegaskan poin yang sudah ia bahas sebelumnya. Sangat sulit menemukan aturan-aturan yang sebenarnya membimbing praktik sains normal. Kalau kita mencoba menelusuri sejarah suatu bidang ilmu, kita hampir tidak pernah menemukan daftar aturan yang jelas tentang beginilah cara meneliti yang benar. Dan yang kita temukan justru contoh-contoh keberhasilan eksperimen klasik dan solusi yang terkenal. Thomas mengibaratkan kesulitan ini dengan masalah yang dibahas Wittgenstein tentang permainan. Sama seperti kita kesulitan menjelaskan ciri umum yang dimiliki semua permainan. Kita juga kesulitan merumuskan aturan umum yang dimiliki semua penelitian. Dalam satu tradisi ilmiah, kita tahu mana yang disebut penelitian ilmiah yang baik tetapi sulit menjabarkan dalam bentuk aturan baku. Gitu. Dan kita masuk ke alasan kedua. The second, to which the first the really corollary, distorted the natural scientific education. Yang sebenarnya merupakan kelanjutan alami dari yang pertama, yaitu cara para ilmuwan pendidik. Ia menegaskan bahwa ilmuwan tidak pernah belajar teori, hukum, atau konsep secara terpisah dan abstrak. Mereka tidak pertama-tama diberi definisi murni, lalu baru diajari penerapannya. Yang terjadi justru sebaliknya. Sejak awal mereka belajar teori bersamaan dengan contoh penggunaannya. Misalnya mahasiswa fisika tidak belajar hukum Newton hanya sebagai rumus. Mahasiswa fisika tidak belajar hukum Newton hanya sebagai rumus. Mereka langsung mempelajarinya melalui soal-soal eksperimen dan kasus-kasus konkret. Dengan demikian, Thomas ingin menunjukkan bahwa dominasi paradigma bukan sekedar soal filsafat, tetapi tertanam langsung dalam cara ilmu diajarkan dan diwariskan. Tradisi ilmiah bertahan bukan karena aturan tertulis, melainkan karena generasi demi generasi ilmuwan dilatih menggunakan model atau metode yang sama. A new theory is always announced together with application that show some concrete range of natural phenomena. Without them, it would not be even a candidate for acceptance after has been accepted. Does some application or other accompany the theory into the textbooks from which the future practitioner will learn his trade. Dan juga Thomas semakin memperjelas bagaimana paradigma bekerja melalui pendidikan ilmiah. Ia mulai dengan menyatakan bahwa tidak ada teori yang bisa diterima begitu saja hanya karena bagus secara ide. Setiap teori baru selalu datang bersama contoh penerapan pada fenomena yang nyata. Kalau sebuah teori tidak bisa menunjukkan kegunaannya dalam menjelaskan atau memecahkan masalah konkret di alam, maka teori itu bahkan tidak layak dipertimbangkan oleh komunitas ilmiah. They are not there whereas embryology or even as a documentation, or on the contrary, the process of learning a theory depends upon the study of application, including practice problem solving both with the pencil and paper and with instrument in laboratory. If, for example, the student of Newtonian dynamic ever discover the meaning of terms for like force, mass, space, and time, he does so less from
incomplete talk, sometimes helpful definition on his text, then by observing and participating in the application of this concept to problem solution. Dan dari dan kita kan langsung menarik kesimpulan yang tadi kita lihat di awal dari yang apa karena dalam pembahasan ini itu pembahasan tentang paradigma, yaitu dalam beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti, yaitu meneliti suatu konsep atau suatu ilmu pengetahuan, hal yang mereka tahapan awal mereka itu yaitu berparadigma, bukan mencari atau membentuk sebuah aturan untuk landasan untuk mereka meneliti, tapi aturan itu terbentuk dari yang namanya paradigma. Nah, dari paradigma para ilmuwan, para peneliti itu semuanya disaring, diakumulasi sehingga itu membentuk kerangka berpikir dan standarisasi dalam meneliti, dan dari situlah tahapan selanjutnya yang terakhir, yaitu terciptalah aturan-aturan yang mempermudah para ilmuwan untuk meneliti. Ya, itulah kalau menurut saya itu benang merah yang bisa kita tarik dalam The Priority of Paradigm pada buku ini. Mungkin sekiranya itu saja untuk sesi membaca kita. Menurut saya itu untuk kesimpulan yang bisa kita simpulkan, di mana dalam peneliti itu berbasis yang namanya paradigma. Gitu. Oke, terima kasih. Saya Miftah Rizky. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.